Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat Surabaya. Luar biasa ya anak-anak, masih tetap di situ ya. Masih tetap di tempatnya, masih tetap di tempat duduk menyaksikan acara TV SBO. Oke, pada siang hari ini Bu Sofi akan menyampaikan materi kelas 6. Oh iya, perkenalkan dulu ya. Saya Bu Nur Sofia, biasa dipanggil Bu Sofi, dari SD Kiai Ibrahim Surabaya. Anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1. Ada yang tahu nggak apa itu tema 2, subtema 1? Ya, rukun dalam perbedaan. Sebelum kita belajar di tema 2, subtema 1, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat anak-anak semua. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Kali ini fokus pembelajaran kita adalah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah siap belajar? Sudah dong pastinya. Terutama buat anak-anak kelas 6. Yang kelas lain boleh ikut nggak? Boleh lah, ilmu pengetahuan bisa untuk siapa saja. Sebelum kita mulai, Bu Sofi punya tebakan. Untuk Bapak Ibu Guru yang menyaksikan di layar TV, boleh dong ikut menebak. Ya, tebakannya adalah aku ada di tengah-tengah Jakarta dan aku satu-satunya ada di Rengas Dengklok. Tanpa aku, proklamasi tidak bisa dibaca. Hayo, apakah aku? Bagaimana? Ada yang sudah tahu jawabannya? Penasaran jawabannya? Tidak akan saya jawab sekarang, kita jawab di akhir sesi anak-anak. Oke, kita tunggu nanti jawabannya di akhir sesi. Pembelajaran kali ini anak-anak setelah belajar dengan Bu Sofi diharapkan bisa yang pertama menceritakan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siap ya? Siap buat belajar? Oke, tetap di situ ya. Nah, kalau kita bicara tentang proklamasi, apa sih yang terngiang di pikiran anak-anak semuanya? Apa? Ya, biasanya ada upacara bendera. Ya, selain upacara bendera apa? Betul, ada teks proklamasi. Bagaimana? Sudah hafal belum dengan teks proklamasi? Ada yang hafal, ada yang belum hafal. Kita bacakan sama-sama, kita dengarkan bunyi proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno. Oke? Anak-anak sambil didengarkan, sambil ikuti boleh ya yang di rumah supaya lebih hafal teks proklamasi Indonesia ya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, anak-anak setelah mendengar bunyi proklamasi tadi bagaimana rasanya? Bergetar ya hati kita karena bunyi proklamasi itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan cerita yang harus dilalui sebelum proklamasi itu dibacakan. Oke, Bu Sofi akan jelaskan. Oh iya, Bu Sofi hari ini bawa media. Apakah media ini? Kebetulan media ini adalah berupa anak tangga. Semua pernah tahu ya anak tangga. Nah, media ini
saya katakan sebagai tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Coba dilihat anak-anak, diperhatikan bagian depan. Ya, di bagian depan ini ada tanggal peristiwa proklamasi. Ada tanggalnya. Jadi proklamasi sebelum dibacakan itu ada peristiwa-peristiwa yang mengikutinya. Dimulai daripada ini ya, bulan Agustus. Nanti kita lanjut ya. Tetapi setelah iklan berikut ini, tetap dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak hebat Surabaya, masih tetap di depan layar televisi kan? Tadi sudah saya sampaikan tentang medianya. Masih penasaran? Yuk, di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, medianya ini kita akan mulai ya anak-anak. Coba beberapa siswa pasti sudah pernah mendengar tentang peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan. Mungkin waktu di kelas 5, mungkin membaca dari berita, atau mungkin baca dari internet. Oke, di sini ada tanggal-tanggal yang tertera ya anak-anak. Dimulai dari tanggal berapa? Iya, tanggal 6. Siapa yang tahu peristiwa apa yang terjadi di tanggal 6? Ya, peristiwa di tanggal 6 adalah peristiwa di kota Jepang, di kota ini Hiroshima, negara Jepang pada saat itu diserang, dibom atom oleh tentara sekutu. Kita letakkan di sini, oke? Selanjutnya, pada tanggal 7, Jepang di Indonesia membentuk panitia, yaitu khusus tentang kemerdekaan. Yang disebut apa? Betul, PPKI. Yang diketuai oleh siapa anak-anak? Coba lihat. Yang mana ya ini medianya? Yang mana pilihannya? Oke, ini ya kita lihat, kita cari. Ya, ini ya ketuanya adalah Insinyur Soekarno, wakilnya adalah Muhammad Hatta, dan anggotanya terdiri dari berbagai suku bangsa. Ya, mulai dari Sunda, Jawa, Madura, dan beberapa suku yang lainnya. Selanjutnya anak-anak, setelah tanggal 7, apa yang terjadi ya? Ternyata tanggal 9, kota Nagasaki dibom atom kembali oleh sekutu. Jepang merasa semakin terpojok anak-anak. Oke, yang mana ya? Coba kita lihat. Kota Nagasaki di Jepang dibom atom oleh tentara sekutu. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira Jepang ini bisa menang nggak melawan sekutu? Ya enggak, karena dua kota besarnya sudah dibom atom oleh sekutu. Tetapi untuk menutupi kekalahan itu, di Indonesia memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman ke Dalat, yaitu dipanggil oleh Marskal Terauchi untuk dijanjikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dijanjikan, jadi belum diberi kemerdekaan pada saat itu. Kita lihat ya, mana ya dari anak-anak ini, mana coba? Ya ini ya, oke. Jadi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Dr. Rajiman diterbangkan ke Dalat untuk dijanjikan proklamasi kemerdekaan. Ternyata Jepang tipu muslihatnya luar biasa ya anak-anak. Padahal tanggal 15 apa yang terjadi? Ya, tanggal 15 itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nih, menyerah dia. Inilah kesempatan berharga bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Siapa yang bergerak waktu itu? Terdengar kekalahan Jepang oleh golongan muda, yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir menyampaikan kepada Insinyur Soekarno
bahwa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi pada saat itu Insinyur Soekarno masih menunda. Kenapa? Karena golongan tua tidak ingin terjadi pertumpahan darah di Indonesia. Dengan semangatnya golongan muda, maka Insinyur Soekarno diamankan, yaitu di Rengas Dengklok. Bukan diculik ya anak-anak ya, diamankan, diajak berdiskusi, diajak untuk menyampaikan pendapat bahwa kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya disetujui. Kemudian di sini ada 2 loh tanggal 17. Loh kok bisa Bu Sofi? Iya, karena ini merupakan peristiwa yang sangat penting anak-anak. Pada tanggal 17 dini hari ya, para pemimpin bangsa, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo dan rekan-rekannya menyusun teks proklamasi kemerdekaan pada 17 dini hari, tepatnya pukul 2 sampai pukul 4. Teks disusun oleh siapa anak-anak? Ya betul, teks disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Setelah disusun, teksnya diketik oleh siapa? Bagus, ya, diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ketika diketik sudah selesai, ternyata siapa yang harus menandatangani ini? Maka Soekarni berusul, bagaimana kalau yang menandatangani ini adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta? Semua setuju. Akhirnya pagi hari semua bergerak dengan cepat. Golongan tua, golongan muda, wartawan, kemudian semuanya, penyiar radio, semuanya disampaikan tepat tanggal 17 jam 10 pagi di kediaman rumah Insinyur Soekarno, proklamasi dibacakan, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itulah puncak dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi jangan salah anak-anak, sebelum membacakan diawali dengan pengibaran sangsaka merah putih. Tahu nggak siapa yang menjahit sangsaka merah putih? Hayo, siapa? Ya betul, Ibu Fatmawati. Beliau adalah istri dari Bung Karno yang menjahit sangsaka merah putih. Yang mengibarkan bendera merah putih adalah Suhud dan Latif Hendra Ningrat. Oke anak-anak, bagaimana? Setelah ini kita akan mempelajari tentang makna proklamasi. Tetapi setelah iklan berikut ini, jangan kemana-mana ya, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Pandemi, cuaca tidak menentu, flu membuat panik. Lian Hua Qingwen Xiaonang ini mengandung ekstrak bahan-bahan herbal alami, di mana salah satu kandungannya yaitu Dryopteris crassirrhizomatis rhizoma sudah terbukti khasiatnya memiliki efek antivirus yang bagus untuk mengurangi penyebaran virus influenza. Buruan, mumpung masih banyak diskon untuk Anda. Dari harga normal Rp400.000 untuk 5 pak, khusus pembelian Hai anak hebat Surabaya, kita masih dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tangga proklamasi kemerdekaan. Apa? Sekarang kita belajar tentang maknanya. Sebelum kita belajar maknanya, kita angkat telepon dulu ya. Sepertinya ada yang telepon. Yang mau telepon di sini ya, di bawah ini ya.
telepon interaktifnya bisa bertanya. Kalau tidak, Bu Sofi kasih pertanyaan, kamu jawab, maka nanti akan Bu Sofi beri hadiah. Siapa yang mau hadiah dari Bu Sofi? Silakan telepon, ya, silakan telepon. Silakan telepon. Ini ada hadiah dari Bu Sofi. Nanti bisa disampaikan lewat Bapak Ibu gurunya. Oke. Halo. Halo. Sepertinya masih malu-malu ini ya. Halo? Belum ya? Oke. Sepertinya belum mau ngomong ya? Atau masih belum? Halo? Ada yang mau hadiah buku dari Bu Sofi? Buku ini Bu Sofi tulis sendiri untuk anak-anak ya, untuk kelas 4, 5, dan 6. Ah, sudah ada. Halo? Sudah ada? Oh, belum. Aduh, sayang sekali ya, teleponnya terputus ya. Coba, ayo dicoba lagi ya, di telepon interaktif tadi ya. Di bawah ini, yang beruntung akan dapat hadiah buku dari Bu Sofi. Oke? Bagaimana? Oke, saya lanjut materi dulu sambil menunggu yang telepon masuk ya. Halo. Ah, alhamdulillah. Halo, iya. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fauzan. Siapa? Ahmad Fauzan. Ahmad Fauzan. Oke, coba. Ahmad Fauzan. Iya, passwordnya dulu dong. Apa? Belajar dari rumah. SDN Wonorejo 5 Surabaya. SDN Margorejo. Wonorejo 5 Surabaya. Oke, Fauzan SDN Wonorejo 5. Wonorejo. Iya, SDN Wonorejo 5 Surabaya. Iya. Coba passwordnya dong. Belajar dari rumah bersama guru. Ya. Belajar dari rumah bersama guruku. Mantap. Di Bu Sofi kasih hadiah ya. Coba mau bertanya atau mau ditanya? Bertanya. Oke, silakan Fauzan. Mau tanya apa sama Bu Sofi? Mengapa IR Soekarno diamankan oleh golongan muda di Rengas Dengklok? Luar biasa. Berarti tadi menyimak materi yang Bu Sofi sampaikan. Pertanyaan yang bagus Fauzan. Nanti akan Bu Sofi beri hadiah buku ya. Nanti saya sampaikan lewat gurunya, guru SDN Ngagelrejo 5. Betul ya? Wonorejo, maaf, Wonorejo 5 ya. Betul ya? Wonorejo 5. Iya nak, ya maaf. Maaf keplicu ya. Ya, guru SDN Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Fauzan. Mengapa Insinyur Soekarno harus diamankan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok? Pada saat itu Jepang masih dalam menjajah di Indonesia. Nah, agar apa yang diinginkan, diimpikan oleh golongan muda ini tercapai, dan agar Insinyur Soekarno tidak dipengaruhi oleh Jepang, artinya tidak ditarik ulur lagi oleh Jepang, maka golongan muda ini mengamankan Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Begitu ya Fauzan? Ya, jadi kalau ada kata diculik, bukan, kan itu bangsa kita sendiri, bukan diculik, tapi diamankan artinya biar tidak mendapat pengaruh dari Jepang, seperti itu. Oke? Ya, ada telepon lagi? Tidak ada, cukup. Nanti Fauzan dapat hadiah dari Bu Sofi. Saya lanjutkan ya. Apa sih makna dari proklamasi? Oke, coba dilihat medianya Bu Sofi ya. Nah, dari depan ya. Makna dari proklamasi, yang pertama bahwa proklamasi adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi merupakan pengakuan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, proklamasi merupakan perjuangan bangsa Indonesia sebagai negara baru. Dan yang kelima adalah tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya, selanjutnya anak-anak, di dalam proklamasi tadi pasti ada tokoh-tokohnya dong.
kita balik lagi medianya ya. Media dari toko-toko. Coba dilihat. Ini saya ambil dulu ya, biar tidak menghalangi. Media toko-toko proklamasi. Oke. Toko-toko proklamasi itu ada nih ya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Fatmawati, BM Dia, Soekarni, Sultan Syahrir, dan Laksamana Tadasi Maeda. Nah anak-anak, ini gamenya gini. Coba ya, perhatikan. Kalau saya bacakan, coba kalian nanti tunjuk dia di, ini ada gambar pahlawan ya. Coba tunjuk di nomor berapa. Anggap ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat dan meninggal pada tanggal 9 April 1966 di Swiss. Oke, siapa dia? Yang menyerang bawah tanah, Sultan Syahrir. Ya, untuk berikutnya ini di nomor, iya betul. Berikutnya di nomor, ya. Selanjutnya, coba dilihat definisinya. Ada di nomor 4. Definisinya coba dilihat anak-anak, ada di nomor 5. Berikutnya, ya. Dan, oke, seperti ini anak-anak permainannya. Bagaimana? Cukup ya? Sudah bisa semuanya ya kalau ditanya. Cukup dari Bu Sofi. Mohon maaf selama materi disampaikan mungkin ada yang kok masih bingung, boleh bertanya sama Bu Sofi langsung, oke? Bu Sofi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program belajar dari rumah bersama guruku.